Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Noval Ramadan, mahasiswa Ekonomi Islam 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas ringkas tentang warisan Muslim dunia, khususnya dalam bidang geografi dari buku 1001 Invention, Muslim Heritage in Our World, by Salim T.S. Al-Hasanin, dan bagaimana geografi ini dimanfaatkan di zaman modern ini. Geografi merupakan salah satu cabang ilmu yang memang paling banyak dipelajari di dunia. Tak hanya itu saja, geografi juga cukup banyak diminati orang, sehingga cukup menarik jika dipelajari. Di mana geografi ini adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari mengenai bumi. Geografi ini juga memiliki banyak arti, namun tujuan dan intinya adalah sama. Untuk penjelasan lebih rinci geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang, hingga terbentuk pola ruang tertentu. Pemahaman Pemahaman holistik terhadap fenomena tersebut dapat menciptakan wawasan konseptual, pola pikir, dan kemampuan aplikatif yang khas keruakan untuk diterapkan dalam berbagai bidang pekerjaan, perencanaan dan pengembangan wilayah, pengelolaan, pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, energi, industri, transportasi, perbankan, manajemen, pemasaran, pendidikan, dan sebagainya. Secara garis besar, objek kajian geografi dapat dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu aspek fisik dan sosial. Aspek fisik bisa berupa sesuatu yang berhubungan dengan kimiawi, biologis, astronomis, dan lainnya. Sedangkan aspek sosial dalam geografi biasanya erat hubungannya dengan hal yang berkaitan dengan manusia, misalnya antropologis, politis, ekonomis, dan sebagainya. Karena cakupannya yang luas dan seringkali berhubungan dengan disiplin ilmu lain, tidak jarang geografi melahirkan disiplin ilmu baru. Contohnya, interaksi antara geografi dengan biologi melahirkan biogeografi, atau mineralogi tentang kimia bebatuan yang merupakan cabang ilmu geografi. Umat Islam memang bukan yang pertama mengembangkan dan menguasai ilmu geografi. Ilmu bumi pertama kali dikenal oleh bangsa Yunani, adalah bangsa yang pertama kali dikenal secara aktif menjelajahi geografi. Dalam Islam, sekretaris dari Gubernur Granada Spanyol, yaitu Ibnu Jubair of Valencia, mencatat perjalanan hajinya dari Spanyol menuju Mekah, dan itu adalah asal-muasal pertama kali ilmu geografi ditemukan. Perang, panaklukan, politik, serta kebutuhan administratif juga mengembangkan ilmu geografi Islam, menciptakan dimensi baru dalam sebuah ilmu, yaitu ilmu geografi. Ketertarikan umat muslim terhadap geografi diawali dengan kegandrungan atas astronomi. Perkembangan di bidang astronomi itu perlahan, tapi pasti mulai membawa para sarjana untuk menggeluti ilmu bumi. Umat Islam mulai tertarik mempelajari peta yang dibuat bangsa Yunani dan Romawi. Beberapa naskah penting dari Yunani yang diterjemahkan antara lain Alemages dan Geographia. Nah, siapa aja sih orang-orang di balik geografi Islam? Yang pertama, ada Al-Hawarizmi. Dia adalah ilmuwan pada abad 9 di Persia. Karyanya yang terkenal adalah kitab surah Al-Ard min Geographia, Dotemus fi Mundun Wajibal wal Bihar wal Jazair wal Anhar. Yang kedua, ada Al-Idrisi. Dia adalah penemu globe dan peta dari Cordoba ke Sisilia. Hawarizmi juga berhasil menulis kitab geografi yang berjudul Surah Al-Ard atau Morfologi Bumi, sebuah koreksi terhadap karya Ptolemaios. Kitab itu menjadi landasan ilmiah bagi geografi muslim tradisional. Sejak saat itu, geografi pun berkembang pesat. Sejumlah geografer muslim berhasil melakukan terobosan dan penemuan penting. Di awal abad ke-10, secara khusus, Abu Zaid al-Bakhli yang berasal dari Bakh mendirikan sebuah kota di Baghdad yang secara khusus mengkaji dan membuat peta bumi. Pada abad ke-12, geografer muslim Al-Idrisi berhasil membuat peta dunia. Al-Idrisi yang lahir pada tahun 1100 di Ceuta Spanyol itu juga menulis kitab geografi berjudul Kitab Nazah Al-Muslak fi Ihtira Al-Falak, atau tempat orang yang rindu menembus cakrawala. Kitab ini begitu berpengaruh sehingga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin Geographia Nubiensis. Di zaman sekarang, geografi memiliki banyak bentuk. Yang pertama, letak geografis adalah letak suatu negara yang dilihat dari permukaan bumi. Letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat.
Lalu yang kedua ada degradasi tanah. Pertanian adalah cara manusia mendapatkan bahan pangan. Namun metode pertanian modern banyak menimbulkan bahaya karena pestisida. Pola cuaca yang berubah juga menambah parah degradasi tanah. Yang ketiga adalah biodiversitas. Habitat sangat penting bagi berbagai spesies. Kini mulai lenyap oleh kegiatan manusia. Kepunahan massal sudah menggantui kehidupan di bumi ini. Jika tidak segera dihentikan, dicari solusinya, maka lebih dari 10.000 spesies punah setiap tahun dan ini harus segera dihentikan. Yang terakhir adalah pendidikan. Melatih berorientasi dan memproyeksikan diri dalam ruang orientasi dan proyeksi ini meliputi unsur-unsur arah, jarak, luas, dan bangunan. Geografi melatih mengamati dan memahami relasi antara berbagai gejala pada suatu wilayah. Geografi juga mengajarkan untuk menghayati alam sehingga membagikan apresiasi untuk melestarikan alam. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.